Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Paramasari dari program studi manajemen untuk mata kuliah ekonomi makro. Di sini saya akan presentasikan terkait data infografis perekonomian Indonesia per April 2021 yang dalamnya termasuk penjelasan tentang kondisi PDB 2021, nilai kurs April di 2021, dan juga inflasi IHK di tahun 2021. Baik, untuk perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia itu merupakan perekonomian yang terbesar di Asia Tenggara dan termasuk kekuatan ekonomi pasar berkembang di G20 yang mengandalkan pasar domestik yang kuat serta pengeluaran pemerintah. PDB Indonesia pada triwulan di 2026 mencapai Rp 6.187,2 triliun dan pertumbuhan yang solid sebesar 5,61%, yang didorong oleh aktivitas konsumsi dan sektor jasa yang kuat. Pada perekonomian Indonesia pada April 2021 yang mana saat itu ialah pasca COVID-19, perekonomian Indonesia tergolong stabil karena diwarnai oleh tren pemulihan yang terus berlanjut pasca pandemi, lalu didorong oleh peningkatan aktivitas manufaktur global dengan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,13%. Surplus neraca perdagangan sebesar 2,19 US dollar miliar serta nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran 14.500 per US dollar. Baik, di sini terlihat dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan keempat 2021 yang mana perekonomian Indonesia diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 16,9 triliun sekian dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US. Lalu ekonomi Indonesia di tahun 2021 juga tumbuh sekitar 3,69% yang mana lebih tinggi dibanding pencapaian di tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada bagian lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,4%. Lalu ekonomi Indonesia di triwulan 4 dengan triwulan 4 2021 dan di triwulan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% dan seterusnya, yang mana bisa disimpulkan pada 2021 mengalami kenaikan yang lumayan spesifik dan bisa dikatakan stabil dalam kondisi pasca pandemi. Lalu untuk pertanyaannya, pihak-pihak manakah yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia? Yang pertama, yang pasti pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPPN atau Bappenas, yaitu yang bertugas menyusun kebijakan fiskal, APBN, pajak dan belanja negara. Lalu yang kedua, Bank Indonesia atau BI yang menetapkan kebijakan moneter seperti suku bunga, pengendalian inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Lalu yang keempat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas dan menyetujui anggaran APBN serta mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi. Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi melalui program pembangunan daerah. Lalu yang terakhir, pelaku usaha dan masyarakat yang berperan sebagai pelaksana aktivitas ekonomi yang mempengaruhi ekonomi nasional. Lalu bagaimana dampak dari penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 di 2021, yang mana pada triwulan 1 di 2021 inflasi Indonesia itu relatif rendah akibat permintaan masyarakat yang masih lemah selama pandemi, lalu sehingga pertumbuhan ekonomi pun mulai membaik tapi belum sepenuhnya pulih. Untuk dampak dari penguatan nilai kurs rupiah, untuk dampak positifnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, biaya impor bahan baku dan barang modal menjadi lebih murah, lalu menekan inflasi karena harga barang impor lebih rendah, meningkatkan kepercayaan investor. Lalu untuk di bagian negatifnya, produk ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal di pasar internasional dan dapat menurunkannya daya saing ekspor. Lalu untuk dampak pelemahan nilai kurs rupiah, yang untuk dampak positifnya itu ekspor menjadi lebih kompetitif dan berpotensi meningkat, lalu meningkatkan penerimaan eksportif. Dan untuk dampak
kelemahan negatifnya yaitu harga impor naik, biaya produksi meningkat, lalu dapat memicu inflasi. Untuk dampak inflasi IHK terhadap PDB, satu, inflasi rendah dan terkendali, lalu menunjukkan daya beli masyarakat relatif stabil, mendukung konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB, lalu inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat serta konsumsi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk selanjutnya, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19? Pada kondisi perekonomian makro di Indonesia pada tahun 2021 masih berada dalam fase pemulihan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi belum kembali normal secara penuh, dan pemerintah pun menjalankan berbagai program pemulihan ekonomi nasional atau PIN yang menjadi indikator makroekonomi pada 2021. Yang pertama bisa dilihat pertumbuhan ekonomi atau PDB-nya mulai menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020 yang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspor dari dalam negeri. Lalu yang kedua, inflasi relatif rendah dan terkendali menunjukkan permintaan domestik belum sepenuhnya pulih. Lalu yang ketiga, dampak dari nilai tukar rupiahnya cenderung stabil dibanding masa awal pandemi pada tahun 2020 yang didukung oleh kebijakan BI dan aliran modal asing. Lalu yang dampak yang lainnya, dampak negatifnya itu tingkat pengangguran yang relatif tinggi akibat dampak PHK dari perlambatan usaha. Lalu untuk investasi mulai meningkat sering baiknya kepercayaan dunia usaha, dan pada tahun 2021 perekonomian Indonesia berada dalam tahap pemulihan dari krisis akibat pandemi COVID-19. Stabilitas inflasi dan nilai tukar cukup terjaga, namun pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan berupa lemahnya konsumsi masyarakat, tingginya pengangguran, serta ketidakpastian pandemi. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.